ngerti. Tinggal dibiarin aja. Apa? Aku mau di sini katanya. Ya. Mereka sambil itu. Takut banget. Kita nggak ada sesi tanya jawab. Pece aja. Lo tanya, saya jawaban. Yang banyak nanya Yahudi. Sifat Yahudi itu satu, banyak nanya. Gitu. Oh iya, gerak. Udah saya proses dulu. Ini lama sih 30 menit loh. Kan kalian. Kan sendiri coy. Spelling itu ya bos. Ini kamera nyala ya? Nyala. Ini rambut itu. Nggak ada sesi tanya jawab. Kalian kapan? Silang. Ya masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan materi terkait koordinasi pada sistem terdistribusi. Untuk anggota kelompok 1 itu sendiri terdiri dari saya sendiri kita diskusikan dengan NIM 2311 dan saya Profesor Bakit dengan NIM 2311 0906. Saya Rizky Ferdiana sendiri dengan NIM 23 Dan saya Muhammad Aulia Musakin Nugraha dengan NIM 51. Dan saya dari Binaji dengan NIM 23. Nah, untuk pokok-pokok yang pokok-pokok pada materi koordinasi sistem distribusi itu yang pertama ada clock synchronization, yang kedua ada logical port, yang ketiga mutual exclusion, yang keempat ada election algorithm, yang kelima ada distribution matching, yang keenam ada gossip based coordination. Nah, untuk materi pokok yang pertama saya jelaskan oleh Mas Jami. Nah, untuk yang pertama itu ada clock synchronization. Sinkronisi jam dalam sistem terdistribusi itu mengacu pada proses memastikan bahwa semua jam berbagai node atau komputer dalam sistem diatur ke waktu yang sama atau setidaknya waktu sejajar rata. Nah, pentingnya sinkronisi jam itu yang pertama itu ada di konsistensi and coherence. Itu menjaga keselarasan waktu antar sistem agar data dan log tetap konsisten. Yang kedua ada di event ordering. Ini menentukan urutan kejadian dengan benar di seluruh node sistem. Yang ketiga ada data integrity and conflict resolution, itu untuk mencegah konflik data dengan menentukan versi terbaru secara akurat. Yang keempat ada di fault detection and recovery, itu untuk memudahkan deteksi dan pemulihan kesalahan berdasarkan waktu yang tepat. Yang kelima ada di security and authentication, itu untuk menjamin validitas akses dan mencegah serangan dengan timestamp yang sinkron. Nah, untuk jenis sinkronisasi jam dalam sistem terdistribusi itu, yang pertama ada di physical clock synchronization. Di tiap node punya jam sendiri yang bisa berbeda satu sama lain. Tujuannya untuk menyamakan waktu semua node agar sesuai dengan UTC sebagai standar global.
Jadi semuanya sistem bisa bekerja dengan waktu yang sama dan akurat. Yang kedua ada di logical clock synchronization, itu fokusnya bukan pada waktu nyata tapi urutan peristiwa, digunakan untuk memahami hubungan sebab akibat antar event. Ibaratnya seperti menata langkah dalam tarian, semua dijalankan dengan urutan yang tepat. Yang terakhir ada di mutual exclusion synchronization, itu digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya bersama, mencegah dua proses memakai resource yang sama di waktu bersamaan. Nah, tujuannya itu menjaga sistem tetap efisien dan bebas konflik. Nah, untuk apa teknik sinkronisasi jam? Ini dipakai untuk menyamakan waktu antar komputer atau node dalam sistem terdistribusi biar semua bisa sepemahaman soal kapan suatu peristiwa terjadi. Nah, teknik yang biasa digunakan itu ada 3. Yang pertama di protokol waktu jaringan atau NTP. NTP sendiri adalah suatu protokol tertua dan paling banyak digunakan untuk menyinkronkan jam melalui jaringan. Ini dirancang untuk menyinkronkan waktu di seluruh sistem dengan akurasi tinggi. Yang kedua ada di protokol waktu presisi, itu PTP. PTP sendiri adalah protokol yang lebih canggih dibandingkan dengan NTP. Ini dirancang untuk sinkronisasi jam presisi tinggi dilakukan di mana ketepatan waktu yang sangat akurat diperlukan. Yang ketiga ada di algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley adalah algoritma yang terdesentralisasi yang tujuannya untuk menyinkronkan jam tanpa memerlukan waktu yang terpusat. Nah, selanjutnya logical clock. Masuk ke logical clock ya. Dalam sistem terdistribusi ini kan untuk menyamakan waktu persis di setiap komputer itu sangat sulit. Di logical clock di sini itu untuk memberikan nomor urut atau timestamp pada setiap kejadian untuk memastikan semua proses itu berjalan dalam sistem dengan urutan yang logis. Oke, untuk menciptakan urutan tanpa jam global, kita tuh menggunakan sebuah konsep yang disebut relasi terjadi sebelum atau event before. Aturannya itu jika kejadian A dan B terjadi dalam proses yang sama dan A terjadi sebelum B, maka A ke B. Kemudian jika A adalah pengirim sebuah pesan dan B adalah penerima pesan tersebut, maka A ke B. Hubungan ini bersifat transitif. Jika A ke B, B ke C, maka A juga ke C. Tapi hubungan ini juga menciptakan sebuah urutan parsial atau kejadian dalam sistem. Oke. Di sini ada algoritma Laporte logical clocks, di mana algoritma ini itu bertujuan untuk memberikan timestamp pada sebuah kejadian sehingga jika A ke B maka bisa dipastikan A itu lebih kecil dari B. Setiap progres P itu memiliki sebuah perhitungan atau counter lokalse yang diatur dengan 3 aturan sederhana. Yang pertama, sebelum sebuah kejadian terjadi dalam proses, naikkan perhitungan lokalnya sebesar 1. Kemudian setelah mengirim pesan M, sertakan nilai penghitung saat itu sebagai timestamp pesan. Itu TS, M-nya itu pesan sebagai C. Kemudian saat proses P menerima pesan M, ia akan menyesuaikan penghitungan lokalnya menjadi C sama dengan max dari counternya dan timestamp-nya. Lalu menjalankan langkah 1, menaikkan counternya sebelum menyerahkan pesan ke aplikasinya. Mungkin lebih detailnya di contoh. Oke, di sini kan ada 3 komputer nih. Contohnya P1, P2, P3. Di mana P1 itu jalan setiap 6 detik itu berjalan 6 kelipatannya 6. Dan P2 itu kelipatan 8 dan P3 itu kelipatan 10. Nah, di sini tuh terjadi masalah di mana saat P3 ataupun komputer 3 mengirimkan pesan ke komputer 2 itu pada pesan MM3, di mana P3 mengirimkan pesan itu pada detik, bisa bilang disebut detik 60. Tapi P2 menerima pesannya itu di detik 56. Nah, di sini tuh terjadi kejanggalan. Misalkan saya nih mengirim pesan tuh jam 2 siang, tetapi teman saya menerima pesan itu jam 1 siang gitu. Nah, di sini P2 akan melakukan membandingkan dari urutannya dari rumus yang tadi, bisa klik. Sebelum balik ya.
Dok, nggak kelihatan gede. Tulisnya gini ya. Untuk yang M3 kan ini 56, terus sebagai C-nya. Kemudian sistemnya itu 60. Nah, nilai terbesar dari apa namanya C ataupun sistemnya itu kan 60. Kemudian diterapkan aturan yang berikut itu menaikkan penghitungan lapannya sebesar 1. Jadi di sini 60 plus 1. Nah, jadi apa namanya urutan penerimaan sesuatu dari P2 yang tadinya 56 itu menjadi 61, sehingga alurnya jadi berurutan, tidak balik, maksudnya tidak lebih kecil dari timestamp-nya gitu. Dan di sini juga terjadi kejanggalan pada saat pengiriman pesan M4, di mana 54 ini lebih kecil dari timestamp yang sebelum itu 69. 69. Di sini juga diperlukan lagi setelah untuk melakukan gunakan algoritma lapor closing tadi, kan nilainya berubah jadi 70, sehingga urutan proses pengiriman pesannya itu jadi berurutan, tidak ada misalnya yang tadi itu nilai A itu bisa lebih kecil dari B, dimana dari 6 lebih kecil dari 16 lebih kecil dari 40, kemudian 60 lebih kecil dari 61, kemudian 69 lebih kecil dari 70. Nah, untuk kelemahan algoritma lambat skop ini juga ada satu ya keterbatasan penting. Jadi jika A atau B, kita pastikan bahwa A itu lebih kecil dari B. Tapi jika kita hanya melihat A lebih kecil dari B, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa A itu menyebabkan B atau A atau B. Next. Nah, contohnya di sini. Pada pengiriman pesan dari P1 ke P2 dan juga pengiriman pesan P3 ke P2. Di sini itu tidak ada hubungan sebab akibat atau kausalitas antara P2 menerima pesan dari pesan M1 dengan P3 mengirim pesan M2. Oke, yang kedua itu ada vector plots. Untuk vector plots sendiri di sini itu versi pintarnya dari jam logis. Jika lambat plot itu versi sederhana seperti memberi nomor antrian, maka vector plot ini seperti memberi setiap orang itu kartu riwayat kunjungan yang lengkap. Next. Sini kan ada 3 kolom ya. Kita bisa sebut tuh yang pertama itu P1, ini itu P2, dan ini P3.
untuk nilai awal sendiri dari P1, P2 dan P3 itu 0, 0, 0. Nah, di sini terjadi aktivitas pertama dari P2 sehingga yang tadinya 0 tuh plus 1 jadi 0, 1, 0 di kolom keduanya. Kemudian dari P1 juga ada aktivitas pertama, yaitu untuk menerima pesan dari P2. Jadi yang kolom P1 itu plus 1, kemudian menerima aktivitas pesan dari P2. Jadi nilai P2 itu masuk ke sini. Kemudian dari P1 ada aktivitas sendiri di jalur di P1 itu sendiri sehingga 1 plus 1 jadi 2. Kemudian P1 ada aktivitas untuk mengirimkan pesan P2 ke P3. Nah, di sini kenapa P31 karena ini aktivitas pertama dari P33 yang tadinya 0 jadi plus 1 di kolom 3 nya. Nah, selain mengirimkan pesan P1 juga ada aktivitas di P1 itu sendiri, di aktivitas selanjutnya jadi sehingga pada kolom yang pertama dan di P1 itu plus 1 untuk aktivitas yang ini. Dan terjadi lagi untuk aktivitas yang mau mengirimkan pesan yang 3 sehingga yang tadi 3 plus 1 jadi 4. Dari P1 ada aktivitas mengirimkan pesan yang 3 ke P2. Di sini ini tuh aktivitas P2 untuk menerima pesan, sehingga yang tadinya 1 jadi 2 karena plus 1. Begitupun nilai yang dibawa dari P1 untuk 4-nya dan bawah. Dan di P2 sendiri juga terjadi aktivitas lagi untuk di selanjutnya sehingga yang tadinya 2 jadi plus 1 jadi 3. Di sini ada aktivitas lagi mengirimkan pesan M4 dari P2 ke P3 sehingga nilai 4 sama 3 terbawah. Kenapa di sini jadi 2? Karena di P3 ada aktivitas 1 yang terakhir, jadi plus 1 jadi 2. Itu mungkin sedikit gambaran dari apa ya, logical vector class gitu. Ini bisa naik dulu. Oke, jadi secara singkatnya itu tidak seperti Lambert's clock yang hanya memberi tahu mana yang lebih dulu. Jadi vector ini memberitahu kita apakah kejadian tersebut saling berhubungan atau hanya kebetulan terjadi pada waktu yang berdekatan. Foto apa? Selanjutnya itu mutual exclusion. Next. Nah, mutual exclusion atau kemutualan itu adalah tidak boleh ada dua proses yang terjadi pada satu sumber daya secara bersamaan. Jadi pada satu sumber daya itu hanya boleh satu proses saja. Itu tujuannya untuk yang pertama
pertama untuk menghindari bentrokan data yang menyebabkan data itu crash ataupun rusak. Yang kedua itu menjaga hasil data tetap konsisten di seluruh sistem. Lalu yang ketiga itu mengatur pilihan proses agar tetap rapi dan juga terkoordinasi. Next. Selanjutnya pada sistem terdistribusi terdapat 4 cara untuk memastikan bahwa hanya ada satu proses dan terjadi di sumber daya. Yang pertama itu permission based, yang kedua token based, yang ketiga virtual execution, Pinjam dan Agrawala, dan yang keempat itu decentralized virtual execution. Next. Nah, untuk yang pertama itu permission based. Suatu proses yang ingin memakai sumber daya itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada koordinator yang ada. Jadi koordinator ini seperti pengawas pada sumber daya tersebut. Nah, untuk cara kerjanya yaitu di sini ada P0, P1 dan P2. Nah, P1 itu ingin memakai sumber daya, jadi dia harus mengirim request terlebih dahulu kepada koordinator. Jadi koordinator setelah mendapatkan pesan dari P1, dia akan mengecek ke sumber daya apakah pada sumber daya tersebut ada yang memakai atau tidak. Jika tidak ada, nanti koordinator akan mengirimkan pesan kembali ke P1 bahwa P1 itu bisa menggunakan sumber dayanya. Selanjutnya di sini P2 juga ingin menggunakan sumber daya untuk mengirim pesan kepada koordinator. Nah, nanti koordinator itu mengecek apakah pada sumber daya itu terdapat ada yang memakai atau tidak. Jika ada, nanti koordinator ini tidak akan mengirimkan pesan oke kepada P1, tapi menempatkan P2 ini ke antrian. Selanjutnya yang ketiga, setelah selesai P1 selesai memakai sumber daya, nanti dia itu akan mengirimkan kepada koordinator bahwa dia itu telah selesai memakai sumber dayanya. Selanjutnya nanti koordinator yang sudah menerima pesan dari P1, dia akan mengirimkan pesan lagi ke P2 bahwa P2 itu sudah bisa memakai sumber dayanya. Nah, selanjutnya token based. Token based itu dia proses yang ingin memakai sumber daya itu harus memiliki token sebagai bukti bahwa itu giliran dia untuk memakai sumber dayanya. Nah, pada token ini dia sudah tiap proses itu sudah tahu kapan giliran mereka akan mendapatkan tokennya. Yang pertama itu token diberikan kepada P0. Nah, berarti P0 itu yang bisa memakai sumber daya karena dia itu memiliki token untuk bisa memasuki sumber dayanya. Selanjutnya setelah P0 selesai memakai sumber daya, token itu diberikan kepada P1. Jadi selanjutnya P1 yang bisa memakai sumber dayanya. Tetapi jika P1 tidak ingin memakai sumber daya, dia itu bisa langsung mengirimkan tokennya langsung ke P2. Jadi selanjutnya P2 bisa memakai sumber daya. Jadi itu selanjutnya sampai ke P3. Next. Nah, selanjutnya itu virtual execution mengirimkan tenaga waras. Nah, di sini setiap proses yang ingin memakai sumber daya itu harus meminta izin ke semua proses yang ada. Contohnya itu jika ada 5 proses, jadi proses yang ingin memakai sumber daya itu harus meminta izin ke 5 proses yang ada. Nanti itu cara caranya yaitu di sini ada proses 0, 1 dan 2. Nah, di sini terlihat proses 0 dan 2 itu secara bersamaan ingin memakai sumber daya, tapi proses 0 itu mengirim pesan di detik ke-8, sedangkan proses 2 di detik 12. Jadi itu yang diutamakan detik yang paling kecil atau yang duluan. Jadi P0. Meskipun begitu, P0 itu harus meminta izin ke proses 1 dan 2 bahwa dia itu ingin memakai sumber dayanya. Jadi setelah mengirimkan pesan untuk menggunakan sumber dayanya, dan P1, P2 ini sudah mengizinkan dan mengirimkan pesan lagi kepada P0, berarti P0 sudah bisa memakai sumber dayanya. Selanjutnya di sini setelah P0 selesai memakai sumber dayanya, nanti P0 akan mengirimkan pesan kepada P2 bahwa P2 itu sudah bisa memakai sumber dayanya. Jadi karena P2 itu berada di antrian, jadi selanjutnya itu P2. Next. Nah, untuk decentralized virtual execution ini dia itu setiap proses yang ingin memakai sumber daya itu harus meminta izin ke semua proses, tetapi itu lebih dari setengahnya aja, tak perlu semua mengizinkan juga nggak apa-apa. Nah, jika contohnya itu jika ada 5 proses, jadi dia hanya perlu mendapatkan 3 proses saja yang mengizinkan. Jadi meskipun 2 lagi tidak mengizinkan, dia itu tetap bisa menggunakan sumber daya. Untuk cara kerjanya di sini ada 5 proses yang jadi di sini S1 ingin memakai sumber daya, jadi itu harus mengirimkan pesan kepada S1, S2, S3, S4, dan S5. Itu harus mengirimkan pesan bahwa dia itu ingin memakai sumber dayanya. Nah, meskipun
F1 dan 2 F3 itu mengizinkan dan F4 dan F5 itu tidak mengizinkan, itu tetap bisa menggunakan sumber dayanya karena itu sudah ada tiga dari 5 proses yang mengizinkan dia untuk mengambil sumber dayanya. Next. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari setiap algoritma itu yang pertama sentralis itu program itu sederhana dan efisien dalam penggunaan besar. Tetapi kekurangannya itu rentan gagal jika koordinatornya rusak. Yang kedua itu disebut bicara dengan awal untuk kelebihannya tidak bergantung pada satu koordinator atau lebih adil. Tapi kekurangannya itu membutuhkan banyak pesan untuk setiap akses. Yang ketiga itu token base. Nah, untuk kelebihan dari token base ini akses lebih cepat dari token. Tetapi kekurangannya jika token bisa hilang atau tertahan jika prosesnya gagal. Nah, untuk desentralis itu kelebihannya tetap berfungsi meskipun sebagian koordinator itu gagal atau tidak memberikan izin. Tetapi untuk kekurangan itu implementasinya kompleks karena butuh token yang mayoritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Oke, selanjutnya ada action algorithm. Nah, jadi secara general, secara umum, action algorithm itu adalah sebuah prosedur di mana proses-proses atau dalam sistem secara kolektif memilih seorang koordinator baru di antara mereka itu sendiri. Jadi algoritma ini dipakai ketika koordinator dalam suatu sistem sebelumnya itu mengalami crash atau failure atau gagal. Nah, maka algoritma ini dijalankan. Jadi seperti yang saya singgung barusan, algoritma ini dijalankan ketika koordinator sebelumnya ini mengalami crash atau failure atau gagal. Jadi pada koordinasi sistem distribusi, ketika ada koordinatornya crash atau gagal, baru algoritma action ini dipakai. Next. Nah, untuk kaitan dari algoritma action dengan koordinasi pada sistem distribusi, mungkin saya analogikan ya di sebuah tim. Di sebuah tim itu ada koordinator dan ada anggota timnya. Nah, masalahnya ketika si koordinator ini mungkin ada halangan atau mungkin koordinator ini meninggal, nah otomatis si timnya bakalan kebingungan karena tidak ada yang mengkoordinasi. Nah, disitulah fungsi dari si action algorithm. Jadi action algorithm itu berfungsi ketika memang koordinator pada tim sebelumnya itu mengalami kegagalan atau crash. Jadi perannya si action algorithm itu di sana. Oke, jadi next. Nah, action algorithm adalah mekanisme atau alat untuk memastikan koordinasi dalam sistem distribusi bisa terus berjalan meskipun terjadi kegagalan pada pemimpin atau koordinator sebelumnya. Next. Nah, untuk algoritma action yang populer yang saya cantumkan di sini cuma dua, algoritma bully sama algoritma ring. Yang pertama algoritma bully, sesuai namanya ya bully, berarti algoritma ini membuli ya. Mungkin kita tangkap ID yang lebih tinggi. Nah, ID yang lebih tinggi ini membuli ID yang lebih rendah. Jadi yang dapat ikut sesi pemilihan koordinator itu hanya ID yang lebih tinggi. Jadi ID yang lebih rendah itu nggak diajak. Mungkin bahasa bully-nya gitu. Jadi ID yang lebih rendah itu nggak diajak. Sedangkan algoritma ring itu algoritma pemilihan koordinator secara lingkar. Mungkin nanti lebih jelasnya ada di visualisasinya next. Nah, untuk algoritma bully yang pertama itu ini visualisasinya. Jadi koordinator sebelumnya adalah 7, lot ke-7, kita sebut aja 7. Nah, si 7 ini gagal atau crash atau mungkin failure. Nah, simpat menyadari bahwa si 7 itu failure. Jadi simpat segera mengirimkan pesan action ke ID yang lebih tinggi. Jadi mungkin maksudnya bully di sini tuh 021 tuh nggak diajak. Jadi 4 ini langsung mengirim pesan action ke ID yang lebih tinggi, yaitu 5, 6, dan 7. Nah, selanjutnya si 4 ini menerima balasan dari ID yang lebih tinggi itu tadi 5, 6, tapi 7 tidak membalas karena 7 itu udah failure atau udah gagal, udah crash. Jadi si 5 sama 6 membalas pesan action si 4, 5 sama 6 membalas oke, saya lebih tinggi dari kamu. Selanjutnya proses pemilihan saya menyalakan handle kayak gitu. Nah, selanjutnya si 4 sadar bahwa ada ID yang lebih tinggi daripada dirinya. Jadi si 4 melepaskan diri dari proses pemilihan koordinator. Nah, selanjutnya dilanjut 5, 6 mengirimkan pesan action ke ID yang lebih tinggi. 5 mengirim ke 6 dan 7, 6 mengirim ke 7. Nah, di sini karena 7 itu sudah crash atau sudah failure, jadi si 5 sama 6 yang mengirim pesan action ke 7 itu tidak dibalas oleh 7.
Jadi yang dibahas cuma 5 pesan action dari si 5 oleh si 6. Jadi si 6 membahas pesan action si 5, oke, saya lebih tinggi dari kamu ID-nya, jadi saya yang akan handle proses pemilihan. Nah, dikarenakan si 6 ini tidak menerima pesan, tidak menerima balasan dari ID yang lebih tingginya, jadi si 6 mendeklarasikan bahwa dirinya adalah koordinator untuk seluruh not, kecuali not yang sudah mati. Seperti itu. Mungkin gambaran dari tulis seperti itu, next. Nah, untuk algoritma ring ini lebih simpel untuk dijelaskan karena di sini tiap not itu tidak harus tahu ID mana aja yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Jadi misal di sini koordinator sebelumnya adalah not 7. Nah, not 7 ini mengalami kegagalan atau crash. Mungkin dalam bahasa sistem terdiskusinya crash. Nah, di sini misal saya pilih dua yang menyadari 7 crash. Di sini 2 yang menyadari 7 crash. 2 segera mengirimkan pesan collection ke 3. Isi pesan collectionnya itu adalah ID dirinya sendiri. Nah, si 3 menerima pesan action dari si 2, isinya ID si 2. Setelah itu si 3 menulis pesan action ke si 4 dan menuliskan dirinya sendiri. Jadi isinya si 4 menerima pesan action yang isinya itu ID 2 dan 3. Terus selanjutnya ke 4, 5 dan 6. Nah, di sini 7 dilewat karena 7 mengalami crash. Jadi langsung ke 0, di sini 0 menerima pesan action dari 6. Isinya itu tadi mulai dari 2, 3, 4, 5, 6. 0 menuliskan ID-nya itu sendiri dan mengirimkan 1, terus kembali ke 2. Jadi kembali lagi ke 2 ke yang menyadari koordinator sebelumnya crash. Jadi 2 ini sudah memiliki data semua ID yang ada. Jadi disinilah pemilihan koordinator dipilih dengan ID yang tertinggi. Jadi si 2 memilih si 6 untuk menjadi koordinator. Next. Nah, kesimpulannya Boolean algorithm versus string algorithm itu dari kriteria jumlah pesan. Mungkin algoritma Boolean itu bisa sangat banyak, n kuadrat, sedangkan algoritma itu terprediksi 2 kali n pesan. Dari kriteria waktu pemulihan, mungkin algoritma Boolean cenderung lebih cepat karena tidak harus kayak algoritma ring, harus 1 putaran dulu. Jadi algoritma Boolean itu langsung memilih ID yang lebih tinggi dari dirinya. Nah, dari kriteria syarat not itu algoritma Boolean lebih rumit karena harus tahu semua not lain. Jadi si not itu harus saling tahu mana not yang lebih tinggi, mana not yang lebih rendah dari dirinya. Sedangkan algoritma itu cukup tahu 1 not saja, not tetangga yang akan kita kirimi pesan collection gitu. Nah, kalau saja dari kriteria kompleksitas itu algoritma Boolean itu relatif lebih kompleks. Seperti tadi si bank itu harus saling tahu antara satu sama lain, sedangkan algoritma paling lebih sederhana. Nah, kegagalan algoritma itu lebih rentan jika banyak pesan hilang, sedangkan algoritma itu lebih tangguh sama si cincinnya itu utuh. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai proses dashboard evidence, di mana yang pertama adalah function, itu adalah function, maksudnya menyebarkan informasi secara cepat dalam pertukaran. Dan untuk proses evidence sendiri, hanya nilai awal nilai awal di sini boleh untuk menarik. Jadi setiap terjadi atau kedua mereka akan bertukar informasi dan membagi 2 informasi. Dan proses itu akan terus berulang sampai hasilnya mendapatkan yang sama dengan rata-rata nilai value sum key dan key dibagi jumlah notnya. Yang kedua dari sanding, yaitu bagaimana untuk memiliki data tanpa tahu seluruh alam. Dimana setiap prosesnya yaitu yang menerima data informasi not lain secara berkala setiap terjadi proses atau mereka bertukar datanya dan membagi 2 satu dan lain. Jadi saat aplikasi butuh memiliki syarat mereka tinggal mengambil satu yang ada di aplikasi. Kemudian ada basic dashboard optimization di mana setiap not punya 2 jenis data lain untuk memberikan dalam basic data dan kebutuhan yang sesuai. Karena untuk data bagian atas itu berisi field yang sesuai kebutuhan aplikasi. Untuk data bagian bawah yang ada template itu berisi field
yang mana bisa dilakukan mitigasi dengan membatasi beberapa sering satu dia menuju dalam dekat atau memverifikasi secara aktif dan negatif bagi diri manusia. Kemudian ada distribusi di mana publisher menerbitkan event sebagai notifikasi kalau dalam gambar itu data anonim, kemudian mengirim lewat yang pernah subscribe ke media yang berisi berbagai subscription. Dan kemudian tiap notifikasi ini akan melalui fungsi match as atau as itu subscription yang itu notifikasi. Di mana fungsi ini berbeda. Notifikasi itu akan langsung dikirim ke subscriber pemilik subscription. Dimana hal ini butuh fungsi pemetaan terdiri dari sebuah not yang menentukan satu mana yang menyimpan dengan proses subscription dan not dua menentukan satu mana yang menerima dari notifikasi dan menentukan notifikasi karena perubahan lingkungan harus sebagai desain dan terbaik agar tidak melakukan penyesuaian. Kemudian ada seperti clothing yang bertujuan mengurangi pesan yang tidak perlu seperti menyebarkan subscription ke semua not atau menuliskan kalimat yang berlebihan seperti pada gambar di atas di mana menerima itu menyebarkan subscription ke seluruh not dan setiap not itu masing-masing menyimpan informasi ke clothing table-nya masing-masing seperti yang satu itu clothing table dari not 1 dan 2, yang kedua itu clothing table dari not 3 dan 4. Atau seperti pada gambar bagian bawah di mana not 5 mengirim notifikasi ke not 1 dan 3. Saat not 1 menerima notifikasi, not 1 tidak langsung mengirimnya ke menyebarkannya ke seluruh not. Tapi sesuai clothing table-nya, maka akan mengirim ke not 2. Dan not 2 juga mengecek lagi tujuh filternya, clothing table-nya, dan ternyata clothing table itu ada di A1 dan di A2. Mana hal itu langsung dikirim ke not 3. Dan untuk not 1 dan 2 masing-masing ke clothing table-nya masing-masing. Sudah. Ya, mungkin sekian pemaparan materi koordinasi pada sistem integrasi dari kelompok 1. Pak, bukan kita jawab ya. Oke, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Bukan ini sama-sama ya. Nama saya dengan NIM 2311022243. Pautannya sih di bagian dasar mutual. Itu kan tadi memerlukan, boleh nggak? Bagian ini. Kan tadi memerlukan setengahnya ya buat bisa meneruskan sumber daya ya. Kalau setengahnya itu tuh ada maksimalnya nggak bisa kayak harus 3 atau 2 atau berapa? Jadi itu pokoknya misalnya kalau ada 6 ya, kalau 6 itu setengah dari 6 itu 3. Kalau dia 5, setengah lebih dari 5 itu jadi 3. Kalau 2 itu baru sekolah itu harus 3. Itu ada setengah plus 1 dari pasangan. Kalau Buka hasilnya jadi berapa? Bebas lah ya. Kita sampai jam berapa sih? Berapa ya? Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya apa dia? Apa? Tadi dari penjelasan kami untuk menyinggung akurasi dan presisi ya. Kalau dari konteks synchronization itu kepentingan mana dari akurasi dan presisi? Jelas ya? Jelas. Ada lagi. Tamu lagi. kalau ada lagi, pertanyaan? Kenalin, aku Rizal Fiansyah dengan NIM 2311020142. Tadi kan Mas Yudis ada nyinggung soal algoritma bully dengan baik. Nah, di PPT itu tadi kalian langsung membahas bagaimana algoritma itu menyelesaikan masalahnya. Nah, aku mau
nanya apa sih sebab-sebab yang bisa menyebabkan algoritma itu terjadi kesalahan gitu. 23 bla 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 242. 142. Oh, ada lagi. Cukup? Cukup sementara aja dulu. Cukup ya? Pertanyaan pertama, mungkin saya jawab pertanyaan Mas Arun dulu. Tadi Mas, Kenapa bisa terjadi kegagalan di algoritma tulis sama ini? sebenarnya algoritma ini tuh memang startnya itu dari kegagalan suatu node gitu Mas. Jadi mungkin kegagalannya dari apa tuh? Mungkin di Yang apa? Lupa. nah, gini. Nah, jadi memang algoritma Boolean dan ring itu berjalan ketika emang koordinator itu dideteksi ada yang gagal gitu. Nah, untuk mendeteksinya gimana itu mungkin dalam analogi sehari-harinya misal dalam tim itu ada koordinator. Nah, koordinator ini tuh dia ada halangan gitu, nggak bisa ikut dulu dalam project tim itu. Jadi misal kebetulan 4 lagi menghubungi koordinator nih. Nah, dan teman itu ketika menghubungi koordinator tuh nggak ada balasan. Jadi mungkin si 4 langsung menyadari koordinator tuh tidak bisa menghandle pada waktu itu juga. Jadi si 4 baru mengirimkan pesan action bahwa si koordinator tuh nge-crash gitu. Jadi nge-crashnya karena apa? Mungkin bisa dalam sistem terdiskusi mungkin mereplikasi database, misal database primary itu masternya maksudnya itu mungkin ketika hardware dinyalakan ada kerusakan database primary-nya, jadi database secondary-nya itu harus sigap gitu, harus tahu harus langsung menjalankan algoritma si collection ini seperti itu. Coba. Untuk menjawab pertanyaan Pandia itu secara singkatnya akurasi adalah tentang seberapa dekat dengan waktu sebuah jam dengan waktu standar yang sebenarnya. Misal Ordination Universal Time atau UTC itu menjawab pertanyaannya. Mas Pandia, boleh diulang Mas? Ini kan tadi apa sih lebih penting mana akurasi sama presisi di konteks Lebih penting mana akurasi atau presisi di konteks clock synchronization?
bergantung pada tujuan aplikasi sih. Presisi itu menjaga konsistensi urutan kejadian internal. Untuk akurasi itu untuk memastikan kesesuaian stempel waktu dengan dunia nyata. Ini masih ada 30 menit lagi, ada yang ingin bertanya lagi? Gimana Pak? Ya udah, kalau masih waktu yang panjang. Ini organik ya? Organik kan ya? Kayak settingan ya? Enggak ya. Boleh Kalau marketnya tuh gitu ya? boleh kita contoh aplikasi yang membutuhkan lebih penting akurasi sama yang Ini mas 3 digit terakhir. Ini 3 digit terakhir. 276. Dia ya? Oh tadi udah nambah berarti ya? Untuk menjawab pertanyaan Pandia, sistem yang pertama itu ada di konsistensi itu contoh aplikasinya di sistem perbankan. Nah, transaksi harus dicatat dalam urutan yang benar. Jika transfer A ke B terjadi sebelum B ke C, sistem harus mempertahankan urutan untuk mencegah saldo ganda. Nah, untuk yang presisi itu GPS, global atau global positioning system. Semua satelit harus sinkron hingga waktu mikrodetik untuk menghitung posisi dengan akurat. Mohon jawab. Apa ada yang bertanya lagi? Bentuknya representasi dari kelompok kami kelompok Nanti dulu. Oh, jangan dulu ya. Sudah ya, terima kasih ya. Ini satu yang manajer Widari ya. Berarti ikutnya mulai tugas 4. 1, 2, 3 sendiri ya. Telat ya. Ini telat. Ini kan sistemnya membaca kamu baru ngaku. Padahal udah punya kelompok ya. Bisa sendiri gitu ya. Oke. Sudah saya gabung sih. Nah, saya masih bingung nih, yang lama berarti dihapus aja apa gimana ya?
Sudah bisa nilai ini sih. Dan saya penasarannya kalau dihapus kayaknya hilang ya. Kamu bisa nilai sendiri untuk yang 3 tugas di awal. Sudah selesai. Tinggal punya Arjun. Selesai. Kamu berapa tugas yang sendiri? 1 dan 2. 3 udah gabung. Deteksinya udah lebih cepat kok ya. Oke sih, baru 1. Nah itu. Yang selanjutnya Aulia Muzani ya nak? Oh yang jelas ya. Bintan. Nah. Ya pertanyaannya random sih. Ini kan konsep teoritis ya. Kalau tugasnya berarti bikin program ya. Tugas kemarin itu Python atau yang ini virtualisasi Docker. Docker yang tugas 3. Ini berarti bikin time series ya. Yang ini belum ada. Iya. Ini ya. Iya. Kalau di kelompokmu pekerjaan tugasnya gimana? Harus pintar. Materi Pak. Jadi materi koordinasi pada sistem ini kan ada beberapa overview itu Pak. Ada kelompoknya. Jadi kayak ada di overview. Nah, jadi kayak clock synchronization itu sama Mas Jaki, logical clock sama Mas Indo, mutual exclusion itu sama Mas Rizky. Terus saya sendiri itu election algorithm 5 sama 6 Widari. Widari udah langsung ikut join ya untuk banyak tugas ya. Rizky yang mana? Apa ya? Ini punya apa sih? PowerPoint ya? Di Canva, di portal kalau PPT dulu. Export. Exportnya bisa PPT ya? Sudah harus PDF ya? Rizky ngapain Rizky? Ya aku ngapain Rizky? Menjelaskan. Di Canva. Semuanya buat bareng-bareng. Bisa kolaborasi berarti? Iya bisa. Atau satu akun dipakai bareng-bareng atau Iya. email? Satu akun tuh bisa dipakai bareng-bareng. Jadi ada sharing gitu. Satu akun dipakai bareng-bareng. Iya. Berarti username passwordnya di share. Bukan. Ada link sharing kayak Google Drive. Berarti member harus punya akun Canva. Iya, harus login dulu. Bisa kolaborasi seperti itu ya? Bisa. Kayak GitHub juga ya? Oke sih, saya rasa sudah cukup. Boleh di... Oh, kamu itu ya?